Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sudah membahas 2 ayat pertama dalam surat Al-Maidah. Maka kita masuk ke ayat ketiga, ayat yang cukup panjang, yang menjelaskan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa binatang-binatang itu halal kepadamu kecuali apa yang disebutkan. Nah, kita sama-sama bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian bangkai. Quran ini bahasa dia unik. Dia tak menjelaskan pun kenapa bangkai itu dilarang. Tapi terus saja kepada konteksnya, bangkai dilarang. Setelah dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan, orang-orang baru mengetahui bahwa bangkai ini haram sebab kalau dimakan ini membahayakan orang yang memakannya karena ada darah di dalam perutnya yang tertahan, kemudian mungkin dia mati karena penyakit sehingga akan menular kepada yang memakannya. Waddamu, dan darah. Darah yang disebut ini bukan darah yang tersisa di daging-daging yang kalau kita suka makan barbecue atau apa masih ada darahnya, bukan. Tapi darah yang mengalir. Di sebuah negeri mereka sering menampung darah. Jadi ketika ada binatang yang disembelih, mereka tampung darahnya yang keluar itu, kemudian dipakai sebagai bumbu makanan yang menurut mereka sedap lah. Itu yang dilarang. Walahmul khinzir, dan daging babi. Sangat spesifik Allah terus menetapkan daging babi karena apa? Karena umat Islam, orang yang dulunya Islam kemudian mereka berpaling, yaitu kaum Nasrani, mereka mengklaim membuat inovasi bahwa Allah sudah menghalalkan babi. Di sini terus Allah mengharamkan babi. Wa ma uhilla li ghairillah bihi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Jadi dalam tata cara penyembelihan kita diminta, dalam rukunnya kita diminta untuk mengucapkan bismillah dengan nama Allah, bukan dengan nama sesembahan-sesembahan lain atau tidak diucap atau apa-apa. Wal munkhaniqatu, dan yang tercekik, binatang yang matinya tersangkut tali sehingga mati dalam kondisi kesulitan bernafas dan darah pun tidak ada yang keluar. Wal mauqudatu, dan yang dipukul, matinya terpukul karena hantaman impact dari benda yang keras, itu pun haram. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh dari tempat yang tinggi, umpamanya dia jatuh ke dalam sumur atau perigi, kemudian dia mati karena impactnya, itu pun haram. Wannatihatu, dan yang ditanduk. Biasanya kita ngelihat binatang bertanduk ini saling berkelahi satu sama lain sehingga yang satu menanduk yang lain kemudian mati. Ini menjadi haram. Wa ma akalas sab'u, dan apa yang telah
termakan oleh binatang buas. Jadi ada singa datang kepada lembu, kemudian diterkam, kemudian digigit perutnya sehingga terbuka isi perutnya, itu menjadi haram. Illa ma zakaitum. Allah memberikan pengecualian. Illa, kecuali yang disebutkan di atas itu, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dimakan oleh binatang buas, sebelum dia mati masih sempat kalian sembelih. Nah, itu yang kita dulu waktu kecil pernah melihat orang tua kita, ada ayam terlanggar kereta, ditabrak mobil. Nah, kemudian mereka cepat-cepat untuk menyembelih ayam itu sebelum meninggal. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih atas nama berhala. Wa antas taqsimu bil azlam, dan kalian mengundi nasib dengan anak panah. Saya masih mencari kenapa ada apa hikmah daripada peletakan mengundi nasib dengan anak panah di antara binatang yang diharamkan. Tetapi tafsir dari penjelasan dari ayat ini adalah orang-orang zaman dahulu saking bodohnya mereka memutuskan sesuatu berdasarkan hal-hal yang tidak masuk di akal. Jadi contohnya kalau mereka hendak pergi bersafar ke kota yang lain, ke bandar yang lain, apa yang mereka buat? Mereka ambil 3 anak panah. Yang pertama adalah lakukan, yang kedua anak panahnya berisi tulisan jangan lakukan, yang ketiga kosong. Nah, nanti itulah yang akan memutuskan apakah mereka akan pergi atau tidak. Dan kalau ketemunya anak panah yang kosong, mereka ulang lagi undiannya. Jadi itulah manusia yang membuat hawa nafsu di atas segalanya. Sekilas nampak mereka tuh pandai, tetapi sebenarnya kembali ke kebodohan. Fala tahsyauhum wahsyaun, maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Terlewat. Dzalikum fisq, demikianlah itu kefasikan, demikian itu penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, tapi menuju ketaatan kepada syaitan. Syaitan yang mengilhamkan perbuatan bodoh. Di mana-mana ada kebodohan, syaitan ikut andil, ikut peranannya dalam hal itu. Dari mana manusia yang pintar ini bisa memberikan keputusan kepada hal-hal yang sama sekali tidak jelas, mengundi nasib dengan anak panah. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, ketika Allah turunkan ayat ini di hari Arafah dalam haji wada, haji yang terakhir. Tidak lama kemudian Allah mengambil Rasulnya kembali kepadanya. Ya'isul ladzina kafaru, putus asa orang-orang yang mereka kafir, min dinikum, dari agama kalian. Bayangkan, mereka itu sudah susah payah untuk meredupkan cahaya Allah. Ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW memperkenalkan agama Islam di Mekah, betapa dia mendapat tentangan yang luar biasa, kemudian boykot, kemudian bully
disiksa sampai akhirnya beliau harus keluar daripada kampung halamannya berhijrah menuju Madinah. Setelah sampai di Madinah, orang-orang kafir ini tidak puas. Mereka menyerang berkali-kali. Tapi lihat, pada akhirnya usaha-usaha orang kafir untuk meredupkan cahaya Allah gagal. Mereka dikalahkan. Pada Haji Wada ini, Rasulullah SAW yang terusir dari Mekah sudah kembali menaklukkan kota Mekah. Jadi orang kafir nggak tahu lagi mau berbuat apa. Mereka sudah lakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah beraliansi, mengadakan kerjasama dengan orang-orang lain, membuat pasukan multinasional untuk mengalahkan umat Islam, tapi gagal. Fala tahsyauhum wahsyaun. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Seolah Allah mengingatkan orang Islam, dulu kalian takut kepada mereka. Kalian lemah. Setiap kali berperang, kalian selalu minoritas. Maksudnya pasukan kalian selalu di bawah jumlah pasukan mereka. Di atas kertas kalian tidak menang, tapi kalian bisa menghadapi dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Betul nggak? Dan kalau kita tukar konteksnya kepada manusia zaman sekarang, manusia tidak lagi berperang, tapi manusia disibukkan dengan ujian-ujian yang menimpa dirinya. Ketika kita menghadapi ujian, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut. Karena apa? Allah Maha melihat semuanya. Allah tidak tutup mata dengan apa yang menimpa kita. Dan pada akhirnya, kalau kita jujur, kalau kita selalu bertawakal kepada Allah, kalau kita selalu ikhlas, Allah akan memenangkan kita atas ujian kita. Baik, kita lanjutkan. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurnakan agama itu maksudnya adalah syariatnya sudah komplit, pokok-pokok akidah dan cabang-cabang amalnya sudah dijelaskan. Semua sudah komplit. Ketika semua sudah sempurna, saatnya Allah untuk memanggil Rasulnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Dulu kalian tertindas, sekalian kalian yang menguasai jazirah Arab. Dulu kalian miskin, sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang mampu. Itulah arti wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah rela Islam menjadi agama kalian. Karena sudah komplit ajaran Islam ini, sudah 100% disampaikan Rasulullah SAW. Teman-teman tahu tidak? Teman-teman kalau boleh mengadakan satu semacam penelitian, agama apa yang paling jelas, paling komplit, menerangkan segala sesuatu. Bayangkan kita mandi saja ada aturannya, berumah tangga ada aturannya, bersuci ada aturannya. Kemudian bernegara ada peraturannya. Semua komplit. Coba bandingkan dengan agama lain. Dari situ saja kita tahu bahwa mana sih agama yang benar di muka bumi ini. Famanil turra fi mahmasatin.
ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa terpaksa di dalam kelaparan dan bukan karena sengaja untuk berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang dimaksud oleh kalimat yang seolah tidak lengkap ini? Maksudnya adalah kita kembali kepada larangan-larangan Allah tentang binatang yang halal untuk dimakan secara zat, tapi dia tercekik, terpukul, atau jatuh, ataupun daging babi, binatang yang secara haram, secara zatnya haram. Nah, sekiranya kita sudah kelaparan, menuju kematian, sekiranya kita tidak makan, dan tak ada keinginan kita untuk melanggar peraturan Allah, makanlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, itu dulu teman-teman hari ini, Al-Maidah ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.